Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 10 Maret 2022, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali sekitar dari hari Senin. Kita tidak bisa mengajar dikarenakan wallahu a'lam mungkin gejala Omikron yang mewabah. Alhasil pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap kembali, dan ini bisa kita ambil hikmah yang banyak dari sakitnya seseorang. Pertama, kita merasakan puji syukur kepada Allah di saat kita mempunyai rasa sehat, kesehatan, sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahwa dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, dan kenikmatan itu baru disadari setelah diambil oleh Allah. Apa itu? As-sihhah. Pertama, kesehatan. Maka di saat seorang dalam keadaan kesehatan, tubuhnya prima, maka dia menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, bersyukurlah dia. Karena masuk kepada ayat wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka seluruh yang hidup di muka bumi ini dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang disebutkan beriman kepada Allah dan bersabar dan melaksanakan dakwah, wa tawassaw bil haqq dan wa tawassaw bis sabr. Maka kesimpulannya, orang yang mempunyai badan yang sehat kemudian terus-menerus melaksanakan dakwah, beriman kepada Allah, menuntut ilmu, taghyirul mungkar, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Dan kita manusia tidak pernah lekang dari sakit, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dari perkara yang sangat lemah. Maka pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah mengembalikan kepada saya as-sihhah dan juga al-faragh, waktu kosong. Maka di saat kalian mempunyai waktu kosong, pergunakanlah waktu kosong itu sebaik-baiknya. Waktu libur, hari Jumat, pergunakan waktu sebaik-baiknya, dan hari-hari yang lainnya, dan waktu-waktu yang lainnya, dan sebagainya. Dan perkara yang kedua, dan banyak sekali kalau kita sebut, kita ringkas hanya dua perkara. Perkara yang kedua adalah mengetahui diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Seperti ayat tadi yang kami sebutkan, khuliqal insanu dha'ifa. Maka tidak ada manusia yang fit 100% continue terus menerus. Tidak ada manusia yang dia itu antivirus, maka virus tidak pernah masuk kepadanya. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa kita ini lemah meskipun sudah divaksin. Setelah kita vaksin namun tetap sakit, ya sudah, kita hanya berusaha dengan vaksin tersebut. Maka masih sakit, kita bertawakal kepada Allah dengan vaksin tersebut. Dan alhamdulillah, dari Senin sampai hari ini hanya beberapa hari, sebagian dari ikhwah
sakit sampai sepekan, 2 pekan. Maka kita bersyukur kepada Allah, bisa jadi dari usaha vaksin kita menjadi cepat sembuh dan sebagainya. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pelajaran muhadatsah dan kita masuk kepada upgrade, lonjakan yang lebih di atas lagi, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mengajarkan ikhwanuna untuk pertama seperti hiwar, fahmul masmu, apa yang kita baca diikuti, kemudian kelak dihafalkan, dan yang kedua tambahan agar membaca dari tulisan yang kita berikan dengan harokat yang benar. Sehingga faidah dari hiwar ini, kalian terbiasa dengan membaca bahasa Arab dan membaca istilahnya Arab gundul, mengetahui ini marfu, ini mansub dari tatbik application pelajaran yang telah kita berikan. Maka kita masuk coba dengan sistem kita yang baru. Di sini kami berikan file yang sudah tidak berupa hiwar lagi. Dulu hiwar mudah, sin, soal, jawab, Muhammad dengan mudarris. Maka sekarang di sini kita berikan seperti plot, seperti cerita. Namun ceritanya kita penuh dengan dalil. Bukan hanya cerita dongeng sebelum tidur, H.C. Andersen dan sebagainya, bukan. Maka kita mulai manhaju ahli sunnah fi muamalati ma'awulatil umur. Manhaju ahli sunnah fi muamalati ma'awulatil umur. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah di dalam muamalah mereka, di dalam kerjasama mereka ataupun sikap-sikap ahli sunnah di saat menerapkan sikap mauqif ma'awulatil umur bersama pemerintahnya. Manhaj ahli sunnah dalam muamalah bersama pemerintah. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, berkata dari sahabat Abi Umamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. I'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibadahilah Rabb kalian dan salatlah 5 waktu kalian dan puasalah di bulan kalian. Maknanya bulan apa? Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat yang wajib dari harta-harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatilah dari pemimpin kalian. Tadkhuluna jannata rabbikum, maka dengan amalan ini kalian bisa masuk kepada surga. Allah akan memasukkan kepada surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadatilah Rabb kalian dan salatlah 5 kalian dan puasalah bulan kalian dan tunaikanlah zakat yang wajib kalian dan taatilah pemerintah kalian,
niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban wal Hakim kulluhum min tariq Muawiyah bin Saleh haddatsani Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakarahu. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan At-Tabrani dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim, semuanya datang dari jalan Muawiyah ibnu Saleh. Meriwayatkan kepadaku Sulaim ibnu Amir, aku mendengar Aba Umamah berkata, aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW fadaqarahu. Di sini perlu diperhatikan makna fadaqarahu. Istilah dari muhaditsin jika mentahrid hadis seperti itu. Fadaqarahu maknanya menyebutkan hadis yang kita sebut di atas tadi. Paham ya? Jadi jangan bingung. Fadaqarahu kemudian menyebutkannya. Menyebutkan apa? Hadis yang di atas kita tadi. An Abi Umamah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum. Itu maknanya. Fadaqarahu adalah kemudian menyebutkannya, maknanya lafaz yang tadi kita lewati. Silakan. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban Al-Hakim كلهم من طريق معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ahmad dan Tabrani dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim seluruhnya dari jalan Muawiyah bin Saleh dan menceritakan kepada Sulaim bin Amir, aku mendengar Abu Umamah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian menyebutkannya. Hada sanad kullu rijalihi thiqatun illa Muawiyah bin Saleh wa huwa Ibnu Hudair saduq hasanul hadis wa qad hasanahu Syekhuna Muqbil rahimahullah wa sahahahu Al-Albani. Maka sanad ini semua perawi hadisnya thiqat kecuali Muawiyah ibnu Saleh, dan dia adalah Ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Derajatnya dia saduq yang mana hadisnya itu hadis yang hasan dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan disahihkan oleh Al-Albani di kitabnya Al-Miskah. هذا السند كل رجاله ثقات إلا معاوية بن صالح وهو ابن حدير صدوق حسن الحديث وقد حسنه شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح وصححه الألباني. Ini seluruh rijalnya thiqat kecuali Muawiyah bin Saleh dan dia ibn Hudair saduq hasanul hadis dan telah dihasankan ada Syekh Muqbil rahimahullah dan telah disahihkan Al-Albani. Hada fihi dalilun ala ta'ati wulatil umur. Maka di hadis yang tadi, hadis ini padanya pendalilan atas taat kepada pemerintah. Hada fihi dalilun ala ta'ati wulatil umur. Ini menunjukkan tentang taat kepada pemerintah. Walau kana jairan mutaghalliban wa sahiba bid'in wa ghairahu madama musliman walam ya'murna bil ma'siyah fawajibun alaina anuti'ahu wa nakuffa anna al-khuruj an hukmihi. Walau kana jairan wa mutaghalliban wa sahiba bid'in wa ghairahu madama musliman wa lam ya'murna bil ma'siyah fawajibun alaina an nuti'ahu wa nakuffa anna al-khuruj an hukmihi. Maka meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim dan pemimpin yang mempunyai sifat diktator, mutaghallib, ingin menjadi segalanya, dan
meskipun dia pelaku kebid'ahan atau yang lainnya dari ahli maksiat, ada kemaksiatannya yang tidak mencapai kepada kekufuran. Madama musliman, selama dia seorang muslim, walam ya'murna bil maksiyah, dan tidak mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan perzinaan wajib. Kalian harus melaksanakan perkara-perkara yang bermaksiat. Maka wajib bagi kita untuk tetap mentaatinya. Wa nakuffa anna al-khuruj an hukmihi, dan menahan diri kita untuk tidak keluar dari pemerintah yang ada tersebut, dari kepemimpinannya. Tidak boleh keluar memberontak, keluar dari pemerintahannya. Silahkan. Walaupun dia zalim dan ingin menguasai segalanya dan pelaku kebenaran, selama dia muslim dan tidak mewajibkan kepada kita kepada maksiat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya dan menahan diri kita dari keluar dari pemerintahannya. Khalas yakfi min indi. Al-an iqra. Kul wahid yaqra.